Saya ucapkan selamat siang, selamat sore untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, hadir juga hari ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Budaya Provinsi Jawa Tengah, matur nuwun Pak Noto, kemudian Ibu Nani ya, Ibu Nani tahu? Oh, iya, semuanya saja kalau saya sebut satu persatu nanti nggak selesai, termasuk anak-anak kita yang saya banggakan semua. Alhamdulillah sampai siang hari ini kita masih sehat ya. Kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata begitu luar biasa memang kita ini diberikan karunia untuk selalu sehat. Hari ini bersama-sama untuk bisa melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Ini multi kalau berbicara soal budaya kita tentang lingkungan hidup, multi banget. Tadi awal disambut dengan tarian. Bapak Ibu saya perlu sampaikan, hanya memang kebetulan kemarin itu yang kami canangkan untuk selalu mendapatkan piagam itu warga masyarakat. Jadi kebetulan sekarang Bu, karena anak-anak kita utamanya mulai meluntur terkait dengan pemahaman soal budaya. Seni budaya juga sama. Makanya kita itu sekarang ada peraturan bupati Bu. Bagi warga masyarakat yang kebetulan punya hajat dan di dalam kegiatan hajatannya itu mungkin menyajikan hiburan dalam bentuk kebudayaan, kita nanti akan berikan pada mereka itu piagam dari bupati. Itu melalui peraturan bupati. Ini kita mulai nanti per Januari 2022. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita mengupayakan untuk seluruh lapisan masyarakat, selain mengenalkan budaya, seni budaya kepada anak-anak kita yang tua ini juga ikut bertanggung jawab melestarikannya. Nah seperti itu, makanya tadi terima kasih. Yang kedua, dengan tadi mengikuti Pak Gubernur yang hari Kamis memang sebenarnya pakai bahasa daerah begitu ya. Nah saya yang mohon maaf ini. Saya yang mohon maaf dari awal saya menyampaikannya dengan bahasa Indonesia begitu. Bapak Ibu, cinta lingkungan. Saya senang sekali loh tadi. Walaupun tadi saya tanya baru pertama kali anak-anak itu diajarkan, tapi sudah pinter-pinter. Ya wajar kalau kemudian ada yang memang belum tahu begitu ya. Tapi kalau saya melihat sebagian besar tadi semangatnya luar biasa. Nah tadi juga saya sampaikan. Nah terakhir itu sebulan deh kalau bisa nanti hasilnya bagus, tumbuhannya juga bagus, terus tumbuhnya itu seger begitu. Saya diundang ke sini atau diantarkan ke kantor bupati, tidak apa-apa, gitu ya. Melihat hasil dari hasil karya anak-anak kita pas untuk melakukan populasi tadi, sudah saya siapkan hadiah laptop buat anak-anak. Saya senang sekali dimulai dari lingkungan sekolah sudah mengenalkan kita terhadap lingkungan hidup kita. Karena apa? Kalau kita kemudian tidak yang memulai dulu dari dunia pendidikan untuk mengenalkan kepada anak-anak didik kita, terus siapa lagi? Maka sebenarnya Adiwiyata ini bukan perlombaan. Adiwiyata bukan perlombaan. Adiwiyata ini mengenalkan kepada kita semuanya di lingkungan sekolah, utamanya anak-anak kita, untuk mengenal lingkungannya. Kemudian dia itu juga bisa mempraktekkan di lingkungan rumah masing-masing dan semakin dikenal oleh masyarakat secara luas sehingga lingkungan hidup kita terjaga. Lingkungan hidup kita terjaga. Hutan-hutan kita, ya kalau kita melihat hutan produksi di Jepara ini ada sekitar 13.900 sekian hektar. Itu yang tentu juga harus kita jaga. Walaupun itu hutan produksi itu artinya kan dalam jangka waktu sekian tahun mesti ada satu penebangan dan harus ditanam kembali. Nah anak-anak kita ini juga harus tahu jenis-jenis tanaman. Tadi ada sih memang beberapa yang sudah tahu, oh ini alpukat Pak, oh ini cemara.
Tapi saya sih tidak. Term besi nggak tahu. Padahal itu banyak di lingkungan kita loh. Term besi itu, ya Pak Petinggi ya, atau term besi itu kalau di sini duduk kesek gitu ya. Duduk kesek. Kalau di Jepara sebagian utara itu meh namanya, kayu meh. Nah, memang kita harus menjaga merawat, apalagi hutan. Hutan itu di samping untuk menjaga tahanan air kita, ini juga bisa untuk diharapkan sebagai pertumbuhan ekonomi. Hasil hutannya untuk kita kelola lingkungan hutannya, ini terus kita tingkatkan inovasi-inovasi, apalagi kalau anak-anak kita ini generasi milenial gitu. Tapi kalau disampaikan kepala sekolah untuk di belakang tadi, oh Pak di sini direncanakan mengembangkan madu pelanceng gitu ya, madu pelanceng itu bagus itu keren itu untuk kebutuhan stamina kita gitu ya. Dari sisi ekonomi anak-anak kita ajarkan dan kemudian di rumah masing-masing bisa melakukan seperti itu, saya kira luar biasa. Selain mendapatkan pendidikan secara ilmu teknologi, tentunya dengan ditambahi ilmu agama, tapi diajarkan secara langsung mereka untuk bagaimana kemudian bisa belajar di dunia usaha. Itu luar biasa sekali. Nah, kalau tadi di belakang juga ada tanaman-tanaman buah. Itu sama halnya kita sudah mengamalkan Pancasila. Nah, itu yang saya senang sekali. Sama. Kita untuk mencintai tanah air ini, mempertahankan NKRI ini, memang sudah tidak zamannya lagi mempersiapkan diri untuk kita berperang juga. Perang kita hari ini tidak secara fisik. Perang kita hari ini, generasi-generasi milenial kita, anak-anak kita ke depan itu sudah mulai perang di dunia ekonomi, sudah mulai dimasuki di dunia ideologi, dirongrong dari sisi sosial budaya, masuk pula di sana itu paham-paham radikal. Itulah peperangan kita. Maka saya yakin, apalagi kalau di SMA 1 Nalungsari ini anak-anaknya cerdas. Gitu. Saya ucapkan selamat tadi Bu, kalau tahun 2015 mendapatkan Adiwiyata Nasional gitu ya. Yang tadi juga sudah menggandeng 2 sekolah, memang sebagai prasyarat gitu ya, untuk menjadi Adiwiyata mandiri. Ini mempertahankan Adiwiyata secara berturut-turut selama 3 tahun gitu ya. Nah, ini harapannya adalah nanti akan ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Ketika sekolah-sekolah ini akan melakukan hal yang sama, oh luar biasa. Masih ada beberapa sekolah sih Bu, kalau memang saya lihat tidak serimpun seperti ini adem. Kita memang sekarang sudah harus seperti itu. Kita mulai belajar dengan alam. Kita ajarkan anak-anak kita ini dengan tidak terus waneng juru kelas terus gitu ya. Nah, kita kenalkan mereka dengan lingkungannya sambil kita ajak belajar. Saya kira itu akan lebih memberikan ruang kepada anak kita itu untuk nyaman. Belajarnya akan nyaman. Kalau nyaman, mereka pasti semangatnya tumbuh gitu. Nah, kalau semangatnya tumbuh, saya yakin dan insya Allah itu nanti akan mereka lebih cepat untuk pemahaman-pemahaman segala sesuatu hal yang memang mereka pelajari. Bapak Ibu sekalian, ada 20 sebenarnya, baru kalau saya lihat 20 di Jepara ini untuk sekolah Adiwiyata. Ada SMP, ada SMA, dan ada SD. Nah, harapannya kalau kemudian di Jepara ini semua yang mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA sudah seperti itu, saya kok meyakini hutan-hutan juga mesti kejaga, lingkungan kita mesti akan baik, tidak ada lagi penebangan mungkin yang kelihatannya sederhana. Kalau ke sungai-sungai itu dulu ada pohon, kalau di tempat saya Sorobyong Longo itu si ingas gitu.
Kalau kita ini ke jalan ke sungai-sungai yang ada di lingkungan kita, wit ingas gak ono. Padahal itu luar biasa loh, pohon-pohon seperti ini, pule juga ada. Itu sekarang kalau kita cari susah itu. Ya, kalau kita cari susah. Nah, mestinya kita harus kembali mengenalkan kepada anak-anak kita seperti itu, dan mereka nanti kalau sudah kenal, ada rasa suka, ada rasa cinta terhadap ini, mesti itu juga merawat dan melestarikannya. Nah, kalau seperti itu, insya Allah Jepara akan menjadi semakin baik, hijau, wilayah yang nyaman dikunjungi, apalagi kalau Jepara ini dikenal sebagai destinasi wisata yang tidak hanya secara nasional tapi internasional pun sudah mengenal Jepara ini menjadi wilayah destinasi wisata. Maka ini merupakan satu bagian untuk mendukung program pariwisata nasional dan khususnya adalah untuk di Kabupaten Jepara. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk SMA Negeri 1 Nalumsari. Harapan kita untuk menjadi sekolah yang adiliyata mandiri nanti bisa diwujudkan dan menginspirasi sekolah-sekolah yang lain untuk bisa bersama-sama mewujudkan itu semuanya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan bantuan dari Bapak Bupati Jepara kepada sekolah. Kepada penerima dipersilakan menempatkan diri, yaitu Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nalumsari, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Nalumsari, SD Negeri 2 Kemiringnor, dan SD Negeri 2 Mayong Kidul. Dipersilakan untuk menempatkan diri. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Bupati Jepara untuk menyerahkan bantuan. Yang pertama yaitu bantuan berupa tempat cuci tangan portable dari Bapak Bupati Jepara kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nalumsari. Berikutnya yaitu bantuan perlengkapan protokol kesehatan kepada SMP Negeri 2 Nalumsari. Selanjutnya, bantuan berupa bibit durian sebanyak 100 bibit kepada SD Negeri 2 Kemiringnor. Dan bantuan bibit alpukat sebanyak 100 bibit kepada SD Negeri 2 Mayong Kidul. Dilanjutkan dengan foto bersama. Pengambilan foto selesai, dipersilakan kembali ke tempat. Terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan. Kami persilakan menuju ruang yang telah disediakan untuk melakukan kegiatan ramah tamah. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk menutup acara pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami yakin banyak tutur kata kami yang tidak berkenan di hati. Kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya Endah Permatasari pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak